Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di mata kuliah Agroforestry untuk mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma Fitriana. Kita ketemu lagi untuk topik bahasan yang lebih spesifik ya di lokasi kita sendiri di sini di Lampung, yaitu mengenai agroforestry di Lampung. Selama video pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang khas di Lampung, khususnya agroforestry-nya. Pada topik kali ini, diharapkan mahasiswa bisa memahami dan menerapkan teknologi agroforestry di Lampung. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan juga ya teknologi agroforestry. Seperti yang diketahui dari awal perkuliahan lalu, bahwa agroforestry itu merupakan pengkombinasian dari pertanian dan kehutanan. Pertanian ini bisa jadi tanaman semusim atau peternakan dengan kehutanan. Jadi pengkombinasian komponennya itu sudah kita pelajari bersama di pengklasifikasian agroforestry. Di kuliah-kuliah sebelumnya kita juga tahu bahwa penerapan agroforestry itu sangat spesifik dan khas ya, tidak general atau sama di setiap lokasi, tapi ini sangat spesifik di lokasi tertentu, di tempat tertentu, dan di tempat masyarakat tertentu. Tidak berbeda juga seperti yang kita temukan di Lampung ini. Nah, seperti yang sebelumnya, kita bicarakan tentang pengklasifikasian agroforestry, banyak sekali ya apa yang dijadikan aspek ya kategorisasi dalam pengklasifikasian agroforestry. Ada strukturnya, ada fisionomiknya, fungsinya, sosioekonomik, floristik, historik, dan ekologikalnya. Jadi banyak yang menciri khaskan suatu sistem agroforestry yang kita temukan, maksud saya. Nah, ini keberagaman dan kompleksiti ini itu tentunya membuat sistem agroforestry ini akan sangat khas di suatu tempat tertentu atau di daerah tertentu. Nah, sistem agroforestry itu banyak kombinasinya. Saya ingatkan kembali di slide ini, ada yang disebut agri-silviculture, agri-silvipasture, silvipasture, dan seterusnya. Ya, nah kira-kira kombinasi-kombinasi seperti ini itu ada di beberapa tempat di tropik ini ya, di daerah tropis, termasuk di Indonesia. Ya, pada awalnya mungkin kita sering mendengar tentang perladangan berpindah untuk membuka hutan pada zaman dahulu ya, mungkin sekarang sudah tidak banyak dipraktekkan, khususnya di Lampung sudah hampir tidak ada, dan seterusnya. Jadi ada beberapa sistem agroforestry yang telah kita pelajari bersama di awal mata kuliah ini. Sebelum selanjutnya nanti kita akan mempelajari dan mengetahui bersama ya cerita-cerita atau kondisi atau yang disebut khas Lampung di sini. Ini adalah beberapa gambaran mengenai bentuk-bentuk ya kombinasi dalam sistem agroforestry. Nah, seperti yang kita ketahui, agroforestry ini ada yang mengklasifikasikannya ya sebagai kompleks ya. Jadi ada dari berdasarkan strukturnya, ada yang berdasarkan fungsinya, agroekologinya, dan technological inputs-nya ya, kira-kira seperti itu. Nah, seperti pada prinsipnya ya, perkembangan agroforestry itu sangat dipengaruhi oleh faktor ya ekologis dan sosial. Di sini dalam klasifikasian agroforestry ada yang disebut juga tentang adaptasi lokalnya ya di sini, dan itu di lokasi tertentu juga untuk yang di bagian struktur sini ada spatial temporal tadi, misalnya seperti itu. Nah, juga di Lampung
Lampung merupakan seperti yang kita ketahui bersama ya, Lampung berada di bagian paling selatan di Pulau Sumatera ya, salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia ya. Nah, seperti kita ketahui bersama juga bahwa Indonesia ini sangat kaya ya untuk biodiversitasnya. Kemudian pada awal mulainya Lampung dan Sumatera ini pada umumnya ya itu dipenuhi atau ditutupi oleh hutan yang berbentuk hutan hujan tropis umumnya, kira-kira seperti itu. Dan seiring dengan perkembangan zaman di Lampung, kita banyak menemukan beberapa tipe sistem penerapan sistem agroforestry yang khas yang kita dapat temui di Lampung, yang itu merupakan ciri khas lah ya, bisa dibilang keunggulan lah, keunikan dari Lampung sendiri. Nah, ada dua ya yang saya akan sampaikan, saya akan ceritakan sedikit di sini tipe sistem agroforestry yang dilakukan di Lampung. Yang pertama itu saya akan cerita sedikit tentang kebun campuran kopi. Nah, ini banyak ditemukan di daerah ya, kabupatennya Lampung Barat dan Tanggamus ya. Nah, Lampung merupakan provinsi terbesar dalam produksi Robusta di Indonesia, dan ini sudah diekspor kemana-mana. Dan ciri khasnya adalah campuran kopi ini dia ditanam dengan perpaduan tanaman pertanian ya. Kalau di sini digambar ada pisang, ada yang tumbuhan bawah berupa rumput-rumputan ya, dan juga tanaman untuk pangan ternak. Selain itu ada beberapa ya tipe campuran komposisinya ya di lapangannya ya, ada yang dengan tanaman kayu, ada juga dengan tanaman hortikultura dan banyak macamnya. Tapi kira-kira untuk produksi utamanya yaitu adalah kopi itu sendiri, khususnya Robusta ya. Nah, sebagai tempat sentra kopi ya di Indonesia, dan luasan penerapan agroforestry ini cukup mendominasi ya di daerah yang saya sebutkan tadi, di Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus tadi. Nah, ini dilakukan oleh para smallholder ya dari tingkat keluarga, kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu ciri khas yang di kita ya, jadi Robusta ini. Nah, selanjutnya yang sangat terkenal yaitu kebun damar di Krui. Jadi kira-kira ini adalah ciri khas yang sangat ditonjolkan ya dari segi penerapan agroforestry di Lampung. Dan ini banyak diterapkan di Kabupaten Pesisir Barat sekarang. Jadi kita dibilangnya di sini kebun damar di Krui. Jadi di sini hasil utama dalam agroforestry ini adalah getah damarnya, yang ini kurang lebih ya 80% sebagai source of income atau pendapatan utama bagi para penduduk di sekitarnya. Nah, pada awal mulanya ketergantungan penduduk ya untuk mendapatkan getah ya damar ini dari hutan aslinya sangat terbatas, hingga akhirnya pada awal abad ke-20 ini mulai dikembangkan yang disebut kebun damar. Nah, kebun damar ini mengkombinasikan ya antara tanaman utama tadi yang damar dan juga tanaman-tanaman lain seperti duku dan lainnya. Jadi ini sangat khas ya di sini, dan banyak studi yang mempelajari tentang sistem ini. Dan ini adalah suatu kebanggaan bagi masyarakat Lampung ya, karena ini turun-temurun dilakukan, dan ini adalah syarat sangat khas maksud saya di Provinsi Lampung. Ini tidak dapat ditemukan mungkin di tempat yang lain ya. Nah,
komposisi dan situasinya di Kebun Damar ini dianggap sebagai imitasi hutan betulan, hutan sebenarnya karena ada beberapa strata, kemudian pohon yang tinggi dan strata tajuk yang beragam dianggap sebagai sistem agroforestry yang menyerupai hutan, dan itu dikelola oleh masyarakat yang di sana yang sangat tergantung dengan komoditi ini. Dan komoditi ini adalah komoditi yang bisa diekspor dan pasarnya juga banyak ya di tingkat global. Saya kira seperti itu. Jadi kira-kira saya sudah menyampaikan ya tentang agroforestry yang khas di Provinsi Lampung ya. Contohnya ada 2, yaitu mengenai kopi yang berbasis kopi dan juga Kebun Damar di Krui ya. Selain itu pasti sudah banyak juga kalian temukan bentuk-bentuk penerapan agroforestry dalam pekarangan, campur sari dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan begitu Anda lebih memahami penerapan agroforestry di tempat tertentu yang spesifik, yang berbeda dari tempat lain. Dan saya harap Anda bisa lebih memahami bagaimana penerapannya di Lampung. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi pada kesempatan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.